Film dibuka dengan video seorang wanita bernama Eva Robbins. My name is Eva Robbins. Back on one day when I'm hopefully in a better place. Di akun channel pribadinya, Eva mengaku sangat kesepian setelah kedua orang tuanya tiada. Eva pun berencana akan melakukan penjelajahan di wilayah Amerika dengan harapan bisa menghilangkan rasa kesepiannya. Wanita itu memutuskan untuk menjual semua warisannya lalu membeli sebuah pan yang akan ia gunakan. Eva juga memutuskan untuk mengubah nama channelnya menjadi Fun Girls atau wanita fun. Pack it up and travel to the United States. And I just cannot wait to. Ma'am. Oh shit. Ma'am. Okay. Dalam kurun waktu yang sangat singkat, Eva berhasil menjadi seorang vlogger. Waktu ke waktu followernya pun juga bertambah. Bahkan Eva memiliki fans di setiap wilayah yang ia lewati. Hingga pada suatu hari, Eva tiba-tiba tidak memposting perjalanannya yang akhirnya membuat para followernya khawatir. Every single day, like legit, where are you? You since the beginning. But where are police stations? We need to call hospital. She's part of our community. Ada yang mengira bahwa Eva telah diculik, ada yang mengira bahwa Eva telah dibunuh, dan ada juga yang mengira bahwa Eva mengalami kecelakaan. Dan seperti yang mereka duga bahwa ternyata Eva memang mengalami kecelakaan, di mana seorang laki-laki menemukan Eva yang sudah dalam kondisi terluka dan bersimbah darah. Scene kemudian berlanjut setelah 1 minggu kemudian, di mana terlihat Eva membuat kembali vlog setelah vakum beberapa hari. Namun Eva yang mengatakan bahwa ia bukanlah lagi seorang fun girls karena ternyata Eva mengalami cedera di kepala sehingga tidak diperbolehkan untuk mengendarai mobil. Tapi Eva mempunyai solusi agar para followernya tidak merasa kecewa, di mana Eva kemudian membeli kabin di wilayah yang cukup sepi penduduk. Eva juga mengatakan bahwa ia sekarang bisa dipanggil dengan cabin girls atau wanita kabin. You know how I've always wanted to buy a little cabin in the wood? Not so much. Neither did my forehead. girl? Call me Cabin girl. Meskipun Eva bukan lagi seorang fun girls, akan tetapi mobil atau van yang pernah ia gunakan tetap ia simpan sebagai kenang-kenangan. Dan tak hanya itu, Eva juga berteman baik dengan laki-laki yang menolongnya, di mana laki-laki yang dimaksud bernama Kellen. Tapi saya pastikan bahwa si Kellen ini punya rasa lope-lope kepada Eva. Sama seperti orang yang baru pindahan, di mana Eva kemudian membereskan dan sedikit memperbaiki barang-barang di kabin tersebut. Dan siapa sangka dari sekian banyak followernya, Eva ternyata memiliki fans yang fanatik, di mana terlihat seorang laki-laki yang cukup mencurigakan terus memperhatikan gerak-gerik Eva. Singkat waktu, Eva kemudian berkunjung ke bengkel tempat Kellen bekerja. Terlihat jelas bahwa Kellen ini memiliki perasaan kepada Eva. And my ladies out there, he's single. About me. Dave. Hey, I'll put. Eva lalu bertemu dengan seorang kakek-kakek yang ternyata adalah seorang dokter yang merawat Eva selama ini. Dokter itu menyarankan agar Eva tetap hati-hati dan tetap mengontrol cedera di kepalanya. Sekembalinya dari bengkel, Eva memutuskan untuk membuat video vlog, namun Eva merasa diintai oleh seseorang. I have pepper spray. Hello? Karena merasa ada yang tidak beres, Eva kemudian memutuskan untuk pulang. Namun di tengah perjalanan, Eva kemudian melihat palang yang membuat Eva penasaran. Dan disinilah kita akan mengetahui bahwa Eva ternyata masih belum begitu pulih. Eva ternyata masih trauma atas kecelakaan yang pernah ia alami. I think happened to her. She jumped. God, why?
Eva lalu bertemu dengan seorang wanita bernama Trina. Trina mengatakan bahwa palang itu adalah sebagai tanda tempat di mana seorang wanita melakukan bunuh diri. Konon katanya wanita yang bundir itu bernama Hannah Granger yang memutuskan untuk bundir karena dituduh sebagai pembawa malapetaka dan wanita penyihir. Dari situlah mereka kemudian kenalan. Trina juga menawarkan agar Eva berkunjung ke bar miliknya, tapi entah kenapa Eva kemudian You should pop in sometime for a drink. Yeah, I just need to sit down. Maka dari itu Trina yang berbaik hati mengantarkan Eva pulang ke kabin. Namun sesampainya di kabin, Eva malah lebih penasaran dengan kasusnya Hannah Granger setelah mengetahui bahwa kabin yang ia tempati adalah bekas rumah wanita yang bundir tersebut. This is where Hannah Granger used to live. At the time of her death, she was living in my cabin. Malam harinya, Eva yang lagi live dan lagi menjawab pertanyaan dari para followernya. Eva yang kemudian parno dan mengira bahwa ada yang tidak beres. Saya tidak tahu apakah ini hanya sebuah kebetulan, karena semenjak Eva pindah ke kabin dan menemukan palang Hannah Granger, Eva terus dibayang-bayangi oleh sosok seorang wanita. Pagi harinya terlihat laki-laki yang menjadi fans berat si Eva nekat mencari alamat kabin yang Eva tinggali. Setelah memperoleh alamat Eva, sepertinya nasib buruk akan menimpa Eva kali ini, di mana laki-laki tersebut nekat mendekati Eva ketika Eva lagi sendirian. Untung saja Kellen datang sehingga Eva masih bisa terselamatkan. Kellen kemudian menawarkan tumpangan kepada Eva, tapi Eva menolak karena ingin menikmati pemandangan sambil ngeplok. Seperti kebanyakan laki-laki pada umumnya yang ketika lagi kesemsem dengan seseorang, dan saya pastikan bahwa sebenarnya Kellen ini hanya basa-basi agar bisa mendekati Eva. See ya. Eva pun singgah ke tokonya Pak Surip untuk membeli gembok yang akan ia gunakan untuk mengunci gudang tempat mobilnya disimpan. Tapi tiba-tiba saja sepedanya kempes dan untungnya ada si Kellen. Dan sekali lagi Kellen menawarkan tumpangan kepada Eva. Awalnya Eva menolak, tapi tiba-tiba saja kepalanya terasa puyeng. Thank you. Sure you don't want that ride? I'm good. Kellen kemudian membantu Eva memasang gembok, dan disinilah Eva menceritakan rasa penasarannya tentang kasus Hannah Granger. Apalagi kabin yang ia beli juga merupakan bekas dari Hannah. Eva merasa bahwa apa yang dialaminya selama ini adalah tanda bahwa Hannah Granger ingin menyampaikan sesuatu kepada dirinya. Meskipun Kellen ini sebenarnya tidak begitu tertarik dengan hal-hal mistis, tapi apa boleh buat, ini demi perasaan, kata Kellen. Sepulangnya Kellen, Eva menemukan seekor sapi yang nyasar di pekarangan miliknya, dan ketika Eva memperhatikan sapi tersebut, ia malah teringat dengan rusa yang pernah ia tabrak. Singkat waktu, Eva pun kemudian kembali membuat video untuk menyapa para follower tercintanya. Terlihat Kellen yang tambah kesemsem dengan si Eva, tapi di sisi lain laki-laki ini juga terus memantau pergerakan Eva. Bye, guys. Dan malam harinya ketika lagi tertidur pulas, ia kembali bermimpi bertemu dengan sosok Hannah Granger. Karena tidak tahan terus diganggu, Eva pun mencari tahu siapakah sebenarnya Hannah Granger dan kenapa wanita itu sampai-sampai harus memutuskan mengakhiri hidupnya. Meskipun sebelumnya Trina sudah menjelaskan alasan kenapa Hannah Granger melakukan bunuh diri, tapi Eva meyakini ada yang tidak beres dengan kematian Hannah Granger. Dan itulah alasan kenapa Eva terus diganggu, kemungkinan karena Hannah ingin menyampaikan sesuatu kepada dirinya. Akan tetapi
Keesokan paginya, Eva yang baru bangun dikejutkan dengan laki-laki tua yang mengaku sebagai penduduk di daerah tersebut. Laki-laki itu juga mengaku sudah mencincang sapi yang pernah datang di pekarangan milik Eva. Seiring dengan penjelasan laki-laki tersebut, Eva terus dihantui dengan kejadian rusa yang ia tabrak. Singkat waktu, Eva memutuskan untuk pergi ke dokter guna memeriksa kesehatannya. Eva mengaku kerap mendapat penglihatan sosok seorang wanita, namun dokter mengatakan itu hanyalah ilusi atau efek dari cedera di kepala Eva. Eva pun menyempatkan singgah di bar milik Trina. Eva menceritakan bahwa semenjak ia menemukan palang dan pindah ke kabin, ia sering bermimpi bertemu dengan sosok Hannah Granger. Trina pun memberikan informasi tentang kematian dan keluarga Hannah Granger. Trina juga memberikan koran-koran yang meliput kejadian naas yang menimpa Hannah waktu itu. Eva pun memperoleh informasi bahwasanya ternyata masih ada keluarga Hannah Granger yang masih hidup. Trina bahkan sampai-sampai memberikan papan permainan Ouija untuk Eva gunakan. Tapi setelah Eva pamit pulang, ia malah bertemu dengan laki-laki yang terus menguntitnya. Tapi karena memang mereka tidak saling mengenal, Eva pun tidak curiga sama sekali. I had a dream about her. Do you think she's trying to tell me something? Unless you know a way to DM a dead girl. I am so sorry today, so sorry again. Bahkan kalau kita melihat mobil laki-laki tersebut, ada banyak sekali foto-foto Eva yang terpampang jelas. Kembali ke Eva yang memutuskan untuk pergi ke kuburan, siapa tahu ada sesuatu atau petunjuk yang bisa Eva dapatkan. Tapi sialnya laki-laki tersebut justru pergi ke kabin dan masuk ke dalam gudang tempat di mana mobil Eva tersimpan. Dan disinilah timbul pertanyaan, laki-laki tersebut sebenarnya penggemar atau pencuri? Kalau dilihat dari segi situasi dan kondisi, laki-laki itu bisa saja mengikuti Eva ke kuburan dan membekapnya. Tapi kenapa ia malah pergi ke kabin dan masuk ke gudang? Sepulangnya dari kuburan, Eva dihampiri oleh Kellan dan menawarkan tumpangan, dan sesampainya di kabin, mereka melihat gembok gudang yang telah dibobol. Tapi yang mereka tidak tahu bahwasanya ada seorang laki-laki yang masih bersembunyi di dalam gudang. Laki-laki itu seperti mengenali mobil Eva, dan saya pun juga tidak tahu entah apa sebenarnya tujuan laki-laki tersebut. Malam harinya mereka berdua memutuskan untuk bermain Ouija. Meskipun Kellan tidak menganggap serius permainan tersebut, tapi tidak dengan Eva. Dan seperti yang saya duga bahwasanya malam ini akan terjadi pertunjukan percocok tanam. Tapi sialnya ibarat kenikmatan yang tertunda karena Eva tiba-tiba melihat seseorang di balik jendela. There's somebody outside. Kellan pun pergi memeriksa dan tidak ada siapapun yang ia temukan. Maka dari itu mereka pun memutuskan untuk tidur saja. Pagi harinya kita akan melihat perubahan sikap yang Eva alami, di mana saat Kellan bermaksud baik ingin memperbaiki mobilnya, malah dicaci maki. Dan sebelum itu Kellan juga sempat menemukan rambut di bawah mobil Eva, dan disinilah mulai terungkap apa sebenarnya yang disembunyikan Eva selama ini. Apalagi saat Eva mulai muak dengan lantainya yang compang-camping, dengan penuh emosi Eva malah merusak lantai tersebut. Setelah merusak lantai itu, Eva kemudian menemukan sebuah kotak misterius yang berisi banyak jimat-jimat di dalamnya. Penasaran dengan apa yang ia temukan, Eva pun memanggil Trina untuk menjelaskan barang apa yang ia temukan. Trina mengatakan bahwa kotak itu digunakan orang dahulu sebagai jimat pelindung. Akan tetapi Eva tidak berpikir demikian. Eva meyakini bahwasanya Hannah Granger sebenarnya adalah korban sihir, makanya ada banyak jimat pelindung di kabin tersebut.
Trina pun mencoba mengajak Eva bermain kartu untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi kepada Hannah Granger. Tapi kartu yang Trina buka justru menyudutkan Eva. Dan seketika Trina ketakutan ketika melihat perubahan sikap yang terjadi pada Eva. How much did they pay you? Ava. The fuck out! Dan sekali lagi Eva kembali menemukan sesuatu di lantai tersebut, yaitu sebuah robekan kertas yang bertuliskan Hers Gadley, yang artinya ia bersalah. Eva pun yakin kalau apa yang tertulis di kertas tersebut tertuju pada keluarga Hannah Granger yang masih hidup. Maka dari itu Eva dengan nekat mengendarai mobil dan langsung menuju rumah sakit dan menemui orang tersebut. I wanted to talk to you about your sister. Merasa tidak ada informasi yang ia dapatkan, Eva malah terlihat frustasi dan di tengah jalan ia juga sempat ditegur oleh Pak Polisi. Tapi Eva menyadari kalau polisi tersebut mempunyai nama belakang Granger, yang artinya polisi itu termasuk keluarga Hannah Granger. Sementara di sisi lain laki-laki tersebut nekat masuk ke kabin dan mempreteli setiap barang-barang Eva di kabin tersebut. Laki-laki itu mengungkapkan dia tidak bermaksud jahat kepada Eva, dia hanya ingin berbicara dengan Eva, tapi tanpa mendengar penjelasan, Eva langsung menyemprot laki-laki tersebut. Kellen yang ketika melihat Eva mengendarai mobil dengan ugal-ugalan, ia pun memutuskan untuk mengejar. Sementara itu, Eva yang terus mengejar laki-laki itu malah bertemu dengan Trina bersama dengan Pak Dokter. Trina ternyata melaporkan perubahan sikap yang terjadi pada Eva. Eva pun langsung menghindar dan bertemu dengan Kellen dan mengatakan bahwa ada laki-laki yang selama ini menguntit si Eva. Merasa wanita yang ia sukai diganggu, Kellen pun langsung mengejar laki-laki tersebut. Setelah berhasil menangkap sang penguntit, maka Kellen pun kembali ke kabin dan sementara itu sang penguntit mengatakan kepada Pak Polisi bahwa perempuan tersebut telah membunuh putrinya. Maka makin puyenglah si Pak Polisi karena siapakah sebenarnya yang salah selama ini. Pak Polisi ini pun ingin memastikan dan ia pun pergi ke kabin dan tidak menemukan siapapun di sana. Akan tetapi tanpa ia duga, Eva ternyata telah membacok Pak Polisi dengan kapak epiknya, maka terungkaplah sosok asli Eva sebenarnya. Kellen yang baru datang melihat Eva telah bersimbah darah dan ketika Kellen mengetahui bahwa Eva telah membacok seorang polisi. Alhasil tangan Kellen harus putus di tangan wanita yang ia cintai. Setelah melepaskan borgol di tangannya, laki-laki tersebut mengejar Eva yang berlari menuju jembatan. Tiba-tiba saja Eva berdiri di pinggir dan berniat akan mengakhiri hidup. Laki-laki itu pun mengatakan bahwa ia sama sekali tidak ingin berniat jahat kepada Eva. Laki-laki itu hanya ingin bertanya apakah Eva ingat dengan seorang yang ia tabrak. Mendengar hal itu, Eva seperti teringat dengan kejadian kecelakaan di malam itu. I got to meet Ava Robbins. Jackie?
Rupanya Eva tidak menabrak seekor rusa, melainkan ada seorang remaja yang menjadi fans beratnya yang rela menunggu di tengah jalan hanya demi bertemu dengan Eva. Tapi nasib naas, Eva yang saat itu lagi kurang fokus malah menabrak remaja tersebut. Ayahnya hanya bisa melihat dari stiker yang tertempel pada mobil Eva, dan itulah sebabnya kenapa laki-laki itu seperti mengenali mobil Eva dari belakang. Dan Eva ternyata hanya berhalusinasi menabrak seekor rusa yang nyatanya ia menabrak seseorang. Dan semua cerita tentang sosok Hannah Granger adalah karangan Eva belaka, karena nyatanya sosok yang sering ia mimpikan adalah sosok remaja yang telah ia tabrak. Menyadari kesalahannya, Eva pun histeris atas apa yang telah ia perbuat selama ini. Scene kemudian berlanjut di sebuah rumah sakit jiwa. Terlihat Eva sudah tidak bisa lagi mengontrol kesadarannya alias gila. Dalam pandangan dokter, Eva ternyata mengalami trauma berat yang disebut dengan disosiasi peritraumatik, yaitu kondisi di mana seseorang tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Disosiasi peritraumatik akan dialami seseorang setelah mengalami kejadian yang sangat buruk.